Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng Pak Hono dan kali ini kita akan membahas materi mengenai teks novel. Nah, tentunya kalian sudah penasaran dong dengan materi tersebut. Makanya tetap stay tune terus di podcast pembelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja, saya akan membahas mengenai materi teks novel. Kata novel ini berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang memiliki sebuah kisah atau cerita. Kalau saya memberikan waktu untuk kalian berpikir mengenai teks novel, kemudian kalian boleh menerjemahkan apa itu teks novel. Ya, coba kalian bayangkan lebih dahulu. Teks novel adalah bla 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 bla. Kalau saya boleh mengartikan ya dari pikiran kalian, mungkin kalian akan menjabarkan bahwa teks novel itu ceritanya panjang. Boleh. Teks novel itu ceritanya tentang romantik atau percintaan. Boleh. Namun di dalam buku bahasa Indonesia sudah dijelaskan bahwa teks novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur pembentuk intrinsik dan ekstrinsik. Kalau tadi novel sudah, kalau novelis pernah mendengarkah? Oke, saya tentunya berpikir yang positif dong. Tentunya kalian sudah tahu novelis itu apa. Nah, novelis ini merupakan sebutan bagi penulis yang menulis novel. Salah satu yang membedakan novel dengan karya sastra lain adalah isi dalam sebuah novel lebih panjang dan lebih kompleks dan juga tidak memiliki batasan struktural dan sajak. Sebuah novel tersebut biasanya menceritakan, mengilustrasikan, menggambarkan mengenai sesuatu kehidupan manusia yang berinteraksi atau berhubungan dengan lingkungan serta juga sesamanya. Ya. Penulis juga biasanya berusaha dengan semaksimal mungkin untuk dapat memberikan arahan para pembaca untuk dapat mengetahui pesan tersembunyi yang dibuat seorang penulis novel. Nah, dari pengertian sudah bisa kalian pahami kah? Ya. Kalian boleh mengartikan teks novel itu apa saja, yang penting teks novel itu mempunyai unsur pembentuk yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kemudian kita masuk ke bagian ciri-ciri novel. Ada 3 sub. Yang pertama ciri-ciri umumnya terlebih dahulu. Ya, di dalam ciri-ciri umum ada 1. Jumlah kata dalam novel itu lebih dari 35.000 kata. Ya, bayangkan 35.000 kata. Ya, bisa saja setidaknya ada 100 halaman dalam buku novel. Durasi yang akan membaca novel itu setidaknya bisa saja selesai dalam 2 jam, atau bisa saja 1 hari, atau bisa saja 1 minggu, atau bisa saja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan bahkan tidak akan selesai kalau kalian tidak akan selesai kalau kalian tidak punya semangat untuk membaca novel tersebut ya. Kemudian alur cerita cukup kompleks dalam novel itu. Banyak antara percintaan, sedih, luka, rindu, kenangan, dan lain sebagainya. Pokoknya hampir lah. Kemudian ceritanya lebih panjang, namun banyak juga kalimat yang diulang-ulang. Nah, biasanya kalau kalian biasa membaca novel ada beberapa kalimat atau kata-kata yang sering diulang-ulang ya, tidak apa-apa ya. Kemudian novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan dan mengilustrasikan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Itu berkaitan dengan ciri-ciri umum. Lanjut ke ciri-ciri novel angkatan 20 dan 30-an. Nah, ini masuknya ke cerita atau ciri-ciri novel yang old atau zaman dahulu. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, mempunyai tema masalah adat serta kawin paksa. Pernah melihat Siti Nurbaya atau membaca ceritanya Siti Nurbaya? Ya, itu bagian dari kawin paksa. Mungkin kalau kawin paksa itu diterapkan di
zaman now atau zaman milenial sekarang ini mungkin tentunya tidak akan bisa dong. Kalian lebih tertarik untuk mencari pasangan sendiri, kemudian menikmati masa percintaan dan lain sebagainya lah. Pokoknya kalian yang tahu. Kemudian umumnya berisi kritikan terhadap adat tempo dulu. Ya. Tokoh yang diceritakan dari muda sampai meninggal dunia mempunyai bahasa yang kaku dan statis, bahasanya yang santun, mempunyai konflik yang disebabkan oleh perselisihan dalam memilih nilai kehidupan, menggunakan kata-kata yang berlebihan. Itu kalau ciri-ciri novel angkatan 20-30-an. Ya. Kemudian ciri-ciri novel remaja atau yang sekarang ini ya, kebanyakan bertemakan mengenai pertemaan atau persahabatan dan tentu percintaan ya. Saya ulangi lagi, kebanyakan bertemakan mengenai pertemanan, persahabatan atau percintaan. Kalau ini tidak akan lepas loh dari buku-buku yang mungkin ada di rumah kalian. Ya coba ditengok-tengok lagi, ada berapa buku novel remaja yang isinya tentang pertemanan, yang isinya persahabatan, yang isinya percintaan, rindu, kenangan, kesedihan, luka. Kemudian bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari yang digunakan oleh remaja. Ya. Selebihnya sama dengan ciri novel lainnya atau ciri novel pada umumnya. Ya, itu ada 3 sub dari ciri-ciri novel. Kemudian kita masuk ke bagian di bawah lagi ada namanya struktur novel. Pernah mendengar kata abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Kemudian yang terakhir itu koda. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu merupakan bagian ringkasan isi berita yang biasanya dapat ditemukan pada awal atau pertama cerita dalam novel. Ya. Ringkasan cerita yang terdapat di awal bagian, ya, itu yang disebut dengan abstraksi. Yang kedua, orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian penjelasan tentang latar waktu serta suasana. Misalnya nih, terjadinya cerita kadang-kadang juga bisa berupa pembahasan penokohan atau perwatakan. Ya, yang ketiga, komplikasi. Merupakan suatu urutan kejadian yang dihubungkan dengan adanya sebab akibat yang tiap-tiap peristiwa atau kejadian itu terjadi karena adanya sebab serta mengakibatkan munculnya kejadian atau peristiwa yang lainnya. Ini munculnya suatu kejadian yang berhubungan dengan akibat, sebab akibat yang disebut adalah komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan bagian yang di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi itu terarah menuju pada titik tertentu. Yang disebut yang tahap kelima, resolusi. Merupakan bagian dalam novel yang memunculkan solusi atau sebuah masalah atau konflik yang sedang terjadi. Dan yang terakhir itu yang keenam adalah koda. Merupakan suatu bagian akhir atau penutup cerita di dalam novel. Ada 6 strukturnya. Saya ulangi lagi, abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Kalian boleh menuliskan dan boleh menyingkat ya. Misalkan aborsi ya. Tapi yang dimaksud adalah abstrak, orientasi, dan komplikasi. Kemudian disingkat apalagi, evaluasi, resolusi, koda. Pokoknya dalam struktur novel itu ada 6. Ya, diingat baik-baik ya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis novel. Nah, pembelajaran novel ini sebetulnya banyak ya. Ada pengertian, ada ciri-ciri, struktur. Kita masuk ke bagian keempat yaitu jenis-jenis novel. Ya. Jenis novel dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jenis novel dibedakan dengan nyata dan tidak nyata. Kemudian genre dan isi dan tokoh, ya. Jenis novel nyata dan tidak nyata atau fiksi dan non-fiksi, ya. Novel fiksi bisa diartikan karya sastra novel yang tidak terjadi dalam kehidupan nyata.
Sedangkan non-fiksi itu kebalikannya, pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Itu jenis novel yang dinyatakan nyata dan tidak nyata. Kalau jenis novel berdasarkan genre ceritanya, itu ada 4. Novel romantis, novel horor, novel komedi, novel inspiratif. Ya, saya ulangi lagi, novel romantis, horor, komedi, inspiratif. Yang sifat atau membawa kalian yang suka cinta, mungkin koleksi-koleksi bukunya juga banyak novel-novel cinta. Yang suka horor mungkin di rumah juga banyak koleksi buku-buku novel horor. Ya, yang pembawaannya suka lucu atau komedi, mungkin di rumahnya juga banyak buku-buku komedi. Atau yang suka memberikan inspiratif kepada teman-temannya, motivasi dan lain sebagainya, mungkin juga di rumah banyak buku-buku novel inspiratif. Kemudian jenis-jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Ada novel teen lead, novel song lead, novel chick lead, dan novel dewasa. Ini saya sudah membongkar gudang atau perpustakaan mini saya. Ada beberapa novel yang saya kumpulkan. Ya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buku, yang lain juga mungkin masih dalam peminjaman teman-teman saya. Ya, dalam buku saya ada teen lead, ada. Saya bacakan judulnya, ada Gara-gara Benci Menjadi Cinta. Ya. Jika kau mencintaiku, aku akan selalu ada di hatimu. Jika kau membenciku, aku akan hadir di pikiranmu. Ya ini mungkin yang mungkin saya bagian dari bucin ya, dari novel-novel romantis. Ada buku romantis, ada, tenang saja. Kemudian ada buku lagi, apa lagi nih? Judulnya Merindumu. Cinta akan berbalut, ya, atau cinta akan berlabuh di saat yang tepat. Ini karyanya Murni Oktarina. Saya juga mungkin seorang yang perindu juga ya. Kemudian ada buku-buku yang komedi nih. Karyanya MH Ainun Nadjib, Markesot Bertutur. Ini asik sekali sebetulnya, tapi belum saya baca sampai selesai karena banyak ya aktivitas dan kegiatan yang harus diselesaikan. Kemudian ada buku Umar Khayyam, Sugih Tanpa Bondo, mangan orang mangan sing penting kumpul, ya. Mangan orang mangan sing penting kumpul. Ini bukunya sangat-sangat komedi dan menggelitik, pokoknya inspiratif. Kemudian ada novel percintaan yang tak biasa, judulnya Rabindranath Tagore, Bimala. Ini novelnya sangat bagus, tapi saya masih membacanya terbengkalai juga. Kemudian ada juga Rojak, ada Cakrawala, ada Jaihan, Ambang Waras, dan Gila. Ya, yang ini yang terakhir, Ambang Waras dan Gila, jangan ditiru ya, karena biarkan saya aja yang membaca, kalian tidak kuat, biar Dilan saja. Lupakan itu. Oke, itu tadi berkaitan dengan jenis-jenis novel. Kalian boleh membuka ulang memori kalian. Ada berapa bukukah yang sudah kalian baca setahun ini, atau beberapa tahun, atau selama hidup kalian sudah berapakah menghabiskan buku novel yang kalian sudah baca? Paling tidak kalian boleh, kalau zamannya sekarang adalah menggunakan media sosial, jadi kalian boleh membaca di Wattpad mungkin dan lain sebagainya. Pokoknya ada beberapa situs-situs yang mendistribusikan novel-novel di sosial media. Itu ya. Lanjut, kita masuk ke unsur-unsur novel. Nah, kita masuk ke unsur-unsur novel. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Adakah yang tahu unsur intrinsik? Intrinsik itu apa sih? Intrinsik itu sebetulnya unsur yang membangun di dalam cerita. Ada berapakah unsur intrinsik? Mungkin di materi kalian masih kelas 10, 11, atau dulu masih SMP, kalian pernah diajarkan oleh gurunya bahasa Indonesia, ada berapakah unsur intrinsik? Ya, betul sekali. Ada 7. Yang pertama, tema.
Yang kedua, penokohan. Yang ketiga, alur. Yang keempat, gaya bahasa. Yang kelima, latar atau setting. Yang keenam, sudut pandang. Dan yang ketujuh, amanat. Apa itu tema? Nah, tema itu adalah pokok-pokok permasalahan. Cakep ya. Yang terdapat di dalam karya sastra novel yang telah dibuat oleh penulis. Catat baik-baik, tema adalah pokok-pokok permasalahan ya, bukan masalah kamu dan dia ya. Yang kedua, penokohan. Penokohan adalah suatu pemberian watak atau karakter pada setiap perilaku dalam sebuah cerita. Nah, para tokoh ini biasa disebut atau diketahui karakteristiknya dari ciri-ciri fisik, lingkungan tempat tinggal, dan juga dengan cara bertindaknya. Saya mencoba untuk bertanya, ada berapakah sifat atau karakter penokohan dalam sebuah cerita novel? Ya, 1, antagonis, betul sekali. Yang kedua, protagonis, ya betul sekali. Yang ketiga, tritagonis, ya betul sekali. Dan yang keempat ada tokoh figuran. Apa itu tokoh antagonis? Ya betul sekali, tokoh jahat. Yang kedua, tokoh protagonis, ya betul sekali, tokoh baik. Tritagonis, ya betul sekali, tokoh menengah. Dan yang keempat, figuran, ya betul sekali, tokoh pembantu. Masuk ke alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang membentuk jalan cerita dalam karya novel. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Ya, alur maju tentu bergerak berdasarkan urutan kronologis waktu. Alur mundur, ya, kejadiannya karena ada kaitannya dengan peristiwa masa lalu atau yang sedang terjadi. Alur campuran bisa alur maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, cantik ya. Jangan sambil nyanyi, pokoknya kalian hanya mendengarkan saja. Oke, yang keempat adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini atau biasa disebut dengan majas. Tentunya ya bisa menjelaskan, di gaya bahasa ini bisa menjelaskan atau mengilustrasikan, menggambarkan dan juga menghidupkan cerita dengan secara estetik. Banyak jenisnya gaya bahasa. Cuma di sini saya akan menyebutkan ada 3 ya. Ya. Kalian coba nanti bisa searching di Google ya, memanfaatkan teknologi zaman sekarang, gunakan paket data kalian untuk sama-sama belajar dengan saya. Kalau di sini saya akan menyebutkan ada majas personifikasi, simile atau perumpamaan. Yang ketiga hiperbola, ada alegori, metafora, litotes, eufemisme, ras prototo dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali, kalian boleh searching sebanyak-banyaknya atau sebanyak-banyaknya, entah itu di internet atau di buku yang kalian punya. Apa itu gaya bahasa atau majas personifikasi? Ya, tentunya kalian sudah paham kan. Personifikasi, ya, benda mati seolah-olah bersifat hidup seperti manusia. Contohnya, gunung berapi memuntahkan lahar dingin. Memuntahkan, seolah-olah benda mati, gunung memuntahkan lahar dingin. Itu personifikasi, benda mati seolah hidup seperti manusia. Simile atau perumpamaan, ya, ini bisa mendeskripsikan sesuatu dengan pengibaratan atau juga perumpamaan. Contohnya tong kosong berbunyi nyaring, ya. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Atau bagai air di atas daun talas, orang yang tidak tetap hati atau bingung yang mudah terumbang ambing. Nah, ini bagi yang cowok-cowok bimbang milih A atau B, milih si A, cewek atau cewek B, bingung ya. Ini diibaratkan bagai air di daun talas. Yang ketiga hiperbola, berlebih-lebihan. Gaya bahasanya itu berlebih-lebihan, tujuannya untuk memberikan efek yang berlebih-lebihan. Ya, contohnya paket buku datang secepat kilat.
Saya membayangkan secepat kilat itu bagaimana, ya. Misalkan nih sekalian memesan buku atau pesan buku di salah satu toko online. Kalian klik beli, kemudian celing, langsung berhadapan di depan kalian secepat kilat. Nah, ini seolah berlebih-lebihan, ya. Kemudian kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Wah, kasih ibu benar-benar tak terhingga sepanjang masa, ya. Ini seolah berlebihan. Itu berkaitan dengan gaya bahasa. Lanjut ke bagian kelima, latar atau setting. Latar atau setting ini menggambarkan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita yang meliputi, ayo, apa yang masih ingat? Latar waktu, tempat, dan suasana. Kemudian yang keenam, ya. Atau kita bahas dulu latar waktu, bisa siang, pagi, sore, malam hari, dan lain sebagainya. Tempat bisa di rumah, di halaman, di sekolah, dan lain sebagainya. Suasana bisa sedih, bahagia, marah, dan lain sebagainya. Kemudian saya masuk ke bagian keenam, sudut pandang. Nah, sudut pandang yaitu menempatkan diri pengarang atau penulis dan juga cara penulis itu dalam melihat berbagai macam peristiwa atau kejadian dalam cerita yang dipaparkan kepada tiap-tiap pembaca. Nah, biasanya di dalam sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Dulu saya pernah ditanya oleh salah satu teman saya atau murid saya, Pak, kalau sudut pandang orang kedua itu ada nggak sih? Ada, cuma jarang digunakan karena sudut pandang orang kedua itu terlalu kasar karena menggunakan kata kamu. Ya. Sudut pandang orang pertama tahu kan ya, saya, aku, dan lain sebagainya. Sudut pandang orang ketiga, dia, ia, mereka, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, unsur intrinsik, unsur yang membangun cerita dalam novel itu yang terakhir adalah amanat. Sebuah pesan yang disampaikan yang terdapat dalam karya sastra. Jangan sampai kita menuliskan sesuatu itu tanpa tujuan atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembaca. Sayang sekali itu, ya. Mungkin dari tokohnya, karakter tokohnya, dari sudut pandangnya, kemudian alurnya bagus, gaya bahasanya bagus, sudut pandangnya bagus, kemudian nama tokoh-tokohnya bagus, tapi menyisipkan pesan yang kurang baik itu bagi saya kurang berkesan, ya. Paling tidak kalau kalian bercita-cita ingin menjadi seorang penulis novel atau novelis, tentunya kalian harus berpegangan yang namanya unsur intrinsik. Ketujuhnya harus ada dalam cerita kalian. Kemudian apa sih sebetulnya teks ekstrinsik? Berarti kalau intrinsik itu unsur membangun di dalam, berarti kalau ekstrinsik, X berarti di luar. Ya. Ada apakah cerita itu maksudnya ada apakah cerita itu kok dibuat? Bisa kita telusuri dari ekstrinsiknya. Yang pertama adalah sejarah atau biografi pengarang. Umumnya, sejarah atau biografi penulis itu sangat berpengaruh pada jalan cerita atau alur cerita yang terdapat dalam sebuah novel. Itu yang berpengaruh, ya. Situasi atau sejarah atau biografi pengarang. Nah, situasi dan kondisi ini dengan secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada hasil karya sastra novel. Kemudian dalam unsur-unsur ekstrinsik juga ada nilai-nilai dalam cerita. Apakah sajakah nilai-nilainya? Yang pertama adalah nilai moral, sosial, budaya, dan estetika. Boleh kalian mulai menambahkan entah itu nilai-nilai di situ terdapat nilai religius, nilai pendidikan, dan lain sebagainya, ya. Pokoknya ketika nanti kalian membaca sebuah karya sastra novel, ya, kalian boleh bisa menganalisis ada apakah saja nilai-nilai yang terdapat dalam novel tersebut. Bisa nilai moral yang berkaitan dengan akhlak atau kepribadian seseorang, nilai sosial itu berkaitan dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, nilai budaya itu berkaitan dengan konsep atau masalah dasar yang sangat penting, ya, yang mempunyai dalam kehidupan masyarakat itu tersebut. Kemudian nilai estetikanya itu bisa berkaitan dengan seni serta juga estetika dalam sebuah karya sastra. Nah, itu yang sudah saya sampaikan dari awal pengertian ciri-ciri novel, struktur novel, jenis novel, unsur-unsur intrinsiknya apa saja, kemudian unsur ekstrinsiknya apa saja sudah saya jelaskan. Nah, demikian, ya.
itu yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sekadar penyampaian secara ilmu pengetahuan, secara teori. Nanti kita prakteknya adalah di pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang telah mendengarkan episode podcast tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan materi teks novel. Pada kesempatan ini saya tutup, dan jika teman-teman mengalami kesulitan, silakan bisa menghubungi saya via WA. Dan sampai jumpa, kaum muda Indonesia bisa berkarya dan luar biasa. Dan